Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang saya cintai, saya banggakan, Rizik Syihab nampaknya sedang ngompori warga masyarakat Banten ya, sedang mengadu domba warga pribumi Banten dengan meminjam, memperalat, menggunakan kebesaran Sultan Hasanuddin, keturunan Sunan Gunung Jati, dengan meminjam kebesaran Wali Songo itu ya, untuk menjadi tameng, untuk membela mereka para klan Habib Ba'alawi, dengan mengatakan bahwa Sultan Hasanuddin, Sunan Gunung Jati adalah keturunan Wali Songo, yang mana Wali Songo adalah keturunannya dari para satu garis keturunannya Habib Ba'alawi. Sehingga kemudian dia ngompori, relakah kalian bahwa Sunan Gunung Jati, Sultan Hasanuddin dibuat permainan oleh sekelompok orang, nasabnya diacak-acak gitu. Tentu para mugibinya mengatakan tidak. Kalau begitu lawan apa lawan? Lawan. Biasa ya. Gayanya Rizik Syihab ya seperti itu. Padahal sudah dijelaskan bahwa Sunan Gunung Jati itu memang dzurriyyah Wali Songo, memang bagian dari Wali Songo ya, yang bukan keturunan dari Imam Ubaidillah, bukan segaris, tidak ada hubungan nasab dengan para Habib Ba'alawi ini. Beda sangat jauh. Kita yakini Sunan Gunung Jati, Sultan Hasanuddin dan para keturunannya adalah keturunan Rasulullah SAW, tapi bukan dari Bani Alwi. Justru Bani Alwi lah ini yang sampai hari ini belum bisa membuktikan mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi. Yang ngaku-ngaku keturunan Nabi, ditambah lagi ngaku-ngaku keturunan Wali Songo, ini kan menurut saya double-double kesalahannya. Double-double. Tinggal dibuktikan saja, Pak. Kang Rizik Syihab, dibuktikan kalau sampean mengaku keturunan Rasulullah, ya dibuktikan. Mana buktinya nenek moyang Anda nyambung kepada Rasulullah? Itu saja lah, nggak usah memprovokasi sana sini begitu. Nih, saya videokan puternya ya. Ketika Rizik Syihab kemarin ceramah di Banten. Tapi heran masyarakat Banten masih banyak aja yang percaya. Islah. Jadi begini sajalah, mudah saja. Kalau kebesaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kebesaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu saja dengan tanpa beban, tanpa merasa berdosa, diklaim, diaku sebagai nenek moyangnya, sebagai leluhurnya, itu saja sanggup mereka lakukan. Apalagi kepada Wali Songo yang levelnya jauh di bawah Nabi. Nah ya, Nabi kan orang termulia, orang tersuci, simbol agama Islam paling tinggi. Tidak ada manusia lain yang lebih mulia harkat martabatnya dibanding Rasulullah SAW. Itu saja bisa diklaim, bisa diaku dengan tanpa beban, dengan merasa tidak berdosa. Padahal sudah ada yang mengingatkan bahwa kalian ini diragukan keturunan nyambung pada Rasulullah. Kalau merasa memuliakan, takut dengan Rasulullah, takut masuk neraka dengan klaimnya selama ini salah, mestinya kan menyesal, mestinya berusaha mencari tahu. Apakah benar ini temuan ini? Jangan-jangan saya, seluruh klan Ba'alawi memang bukan dzurriyyahnya Nabi. Kalau ini benar bahwa kami bukan dzurriyyah Nabi, mestinya harus bertobat besar-besaran.
mencari tahu kalau benar berdosa, menyesatkan diri sendiri, keluarga, keturunan, dan seluruh orang yang ada doktrin. Dampaknya apa? Dunia dan akhirat. Kalau memang waras cara berpikirnya, kalau takut kewalat dengan kanjeng Nabi. Tapi sudah ditunjukkan, masih mentang-mentang. Bahkan menuduh orang-orang yang mengkoreksi nasabnya para pahlawi hari ini sebagai orang-orang yang sesat, orang ingin merebut nasab, unyil dan lain sebagainya, harus dilawan, pembenci Ahlul Bait, begitu. Loh, itu Anda artinya memang menantang kebenaran. Anda tidak takut dengan kualat dengan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kalau takut kualat dengan kanjeng Nabi, takut masuk neraka, mesti Anda bersama-sama seluruhnya kumpulkan, mengkoreksi, mencari. Jangan-jangan ini benar teman ini. Kalau ini benar, wah, celaka kita semua. Celaka 12 dunia akhirat selama ini mengaku keturunan Nabi. Nah, kalau sudah ditemukan, dicari semua ternyata memang benar bukan keturunan Nabi, segeralah bersujud minta maaf kepada seluruh umat Islam Indonesia dan minta maaf kepada kanjeng Nabi. Selama ini kami salah, tidak tahu, kayak gitulah. Itu bertobat namanya, bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada Nabi-Nya, kepada umat Islam. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Menerima Taubat. Nah, itu baru nanti kita hormati bahwa Anda gentle, kalian gentle, mengakui kesalahan, bertobat atas kesalahan. Tapi yang terjadi kan tidak demikian. Malah melawan tanpa membuktikan diri, melawan tanpa membuktikan diri, menghasut, memprovokasi untuk melawan orang-orang yang hari ini sedang mengkritisi nasab mereka. Nasabnya Nabi loh kita kritisi, pastilah. Itu bukti cinta kita kepada Nabi, pada Rasulullah. Kalau kita diam saja tidak peduli, ngapain bahas nasab, itu namanya Anda diragukan kecintanya kepada Rasulullah SAW. Tidak peduli dengan kehormatan, harkat, martabat Nabi. Ada orang mengaku kedudukan Nabi kemudian digunakan untuk hal-hal yang buruk. Anda kok diam saja, itu namanya Anda tidak mencintai Rasulullah SAW. Bullshit Anda. Iya, kan begitu nalarnya. Masa nalar begini aja susah, nggak nyambung. Untuk melogika yang kayak gini-gini kok terlalu sulit. Ya, gitu. Kecuali Anda sudah kemudian dalam penelitiannya atas temuan itu betul-betul merasa yakin bahwa kami adalah juratnya Nabi. Buktinya ini, bukti loh ya, dengan bukti A, B, C, D, baik dari sisi nasab, kitab, dari sisi sejarah, dari sisi DNA. Lalu tidak ada satupun yang Anda bisa buktikan dari beberapa faktor tadi, unsur tadi. Loh, masih mentang-mentang malah melawan. Ya ada ngilamat kualat dengan kanjeng Nabi, ngilamat celaka dunia dan akhirat. Dalam konteks Indonesia, ngilamat celaka di Indonesia. Baik, kan begitu. Jadi kepada seluruh sahabat, sedulur-sedulur semua, warga pribumi Nusantara, jangan mudah terprovokasi oleh hasutan mereka. Mereka sampai hari ini belum bisa membuktikan diri bahwa mereka adalah keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak usah terperdaya dan jangan mau diadu domba oleh mereka. Jangan mau diadu domba oleh keturunan imigran dari Yaman ini yang dulu datangnya dengan penjajah Belanda. Kalau kita mau diadu domba oleh mereka, ya goblok kita. Melakukan kesalahan 2 kali. Dulu pernah diadu domba oleh Belanda untuk bertaruh bersama warga pribumi. Masa hari ini mau diadu domba oleh anteknya Belanda? Mikirlah yang jelas lah. Jangan mau dibenturkan diadu dengan sesama warga Nusantara. Jangan mau, kalau mau ya kita goblok namanya. Ya, lengop namanya kalau mau. Suruh membuktikan dulu mereka itu, para Habib. Suruh membuktikan bahwa mereka betul-betul zuriat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tunggu sampai mana mereka mau membuktikan diri. Kalau perlu kita kasih deadline setahun yang akan datang, kita deadline setahun yang akan datang tidak bisa membuktikan diri, hapus gelar mereka sebagai Habib. Jangan lagi disebut sebagai ketua Nabi. Kalau mereka kemudian dihapus, kok masih mentang-mentang ya, kalau perlu cabut kewarganegaraan Republik Indonesia, pemerintah mencabut. Ya, masa kita mau hidup berdampingan dengan orang-orang yang mempertahankan kepalsuan dan yang dipalsu adalah keturunan Nabi? Ini kan celaka kita semua nanti. Membiarkan orang yang ngopok-ngopok kehormatan kanjeng Nabi hidup bersama kita. Kita yang bisa ikut kewalat kena tulahnya kalau kita diam saja. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.